Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Abu Ibrahim, wajib bagi setiap mukmin muslim apabila menyebutkan nama Nabi atau kita mendengar orang yang melantunkan nama Nabi, ayyakhdo, wajib menunduk, tundukkan hati, wajib menunduk ayuhal ikhwah. Makanya kita lihat para tuan-tuan guru kita kalau sudah dilantunkan qasidah pujian kepada Nabi, wallah kita ngelihat raut mukanya aja muka surga sudah. Kalau anda ingin melihat bagaimana muka surga, syuf ahlul mahabbah, lihat wajah-wajah ahlul mahabbah. Kalau sudah mendengarkan nama baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah sakar, mereka orang sakral para hadirin, lupa utang. Kadang sama bini aja lupa para hadirin, lupa semua-muanya, lupa urusan dunia, lupa kalau sudah mendengar nama Nabi Muhammad. Maka lihat Imam Ali Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Sibtud Durar, beliau mempunyai garis sauda di sini hitam, garis di pipinya dua. Ketika ditanya, wahai Imam, kenapa ya Habib? Min syiddati bukai, karena saking banyaknya nangis apabila mendengar nama Nabi, ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, sampai tangisan tersebut terus muncul, sampai di sininya ada garis seperti legokan aliran air. Hakada ahlul mahabbah. Lihat Sayyidina Bilal ketika Nabi Muhammad meninggal, Sayyidina Bilal gelisah, mau duduk ingat Nabi, mau tidur ingat Nabi. Ini mahabbah para hadirin. Sampai beliau pergi ke Syam hijrah, minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar, saya tidak tahan lagi karena rindu membunuhku mengecapku, wahai Abu Bakar, aku ingin tidur ingat Nabi Muhammad. Berjalan ke sana ingat Nabi, yang dimana beliau pernah dengan Nabi Muhammad di sini, sampai beliau tidak kuat. Hakada sya'nul mahabbah. Sampai beliau hijrah ke kota Syam, tidak lewat beberapa hari kecuali diimpikan oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi berkata di dalam mimpinya, ma hadhil jafwa ya Bilal. Apa ini wahai Bilal? Kau telah melupakan aku, menjauh dariku. Fagama Bilal min naumihi, langsung Sayyidina Bilal bangun dari tidurnya kaget dan tegang, langsung rapi, langsung menuju kota Madinatul Munawwarah. Bagaimana tak kala sampai ke Magom Qabrus Syarif, yaitu magom Nabi Muhammad, wa huwa yatamarraq bi khaddaihi ila turbatin Nabi, beliau menempelkan dan menggosok-gosokkan kedua pipinya ke tanah kuburan baginda Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngomong bid'ah, datil wahabi. Yatamarraq para hadirin, hakada sya'nu sahabat. Kalau orang sudah cinta udah lewat. Makanya kalau anak-anak muda sudah bercinta, dia akan berkata, dunia milik kita, padahal emaknya masih ngontrak satu petak. Gila kan? Bacot doang gede. Ya kalau udah bercinta, dunia milik kita. Wallah, di flyover di tempatnya sebelahnya tukang rujak tuh, gedang semangka yang 2000-an, haram jadul. Pakai dunia milik kita, neng, empret milik kita, rumah masih ngontrak sepetak. Kan ini mahabbah. Itulah namanya mahabbah. Kalau orang sudah cinta, udah keluar dari semua-muanya, sampai hal yang tidak, sampai hal yang kira-kira mustahil, dia akan ungkapkan, dia rasakan itu. Seperti dia tuh dunia milik kita, neng, ntar kalau kita sampai nikah kita naik pelangi, kan begitu para hadirin. Ini kan contoh. Jadi orang cinta itu ghorong. Kadang-kadang kalau udah cintanya berlebihan, maaf, keluar dari akal atau gambaran yang ada itu keluar. Itulah cinta para hadirin. Ya, makanya kenapa para sahabat, demi Allah, para sahabat ini bisa mengukur. Kalau bukan cintanya kepada Rasulullah, nggak bakal mau ketika perang Uhud lalah atau perang Badar, Nabi Muhammad masuk ke apa ranjau, itu sahabat langsung begini,
Sahabat udah tahu. Dengan begininya aku menjaga Rasulullah, membuat ikatan antara satu dan yang lainnya supaya apa? Tidak boleh satu butir tanah membeset kulit Sayyidina Muhammad, tidak boleh. Apakah para sahabat tidak tahu resikonya? Nah, dia udah tahu resikonya. Makanya ketika perang Uhud, ketika perang Badar, apa yang diriwayatkan? Paling sedikit dari sahabat 70 tusukan depan, 70 tusukan belakang. Itu lukanya. Coba Anda bayangkan, 70 tusukan depan dengan tombak atau besetan, pedang depan belakang. Coba Anda bayangkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, udah sampai mana kita? Kita cuma bisa menjerit-jerit, ya Rasulullah, tola al-badu. Udah sampai mana kecintaan Anda? Udah berapa duit kau perjuangkan untuk ini agama, untuk Nabi Muhammad berapa? Sudah berapa ribu kucuran keringat? Sudah berapa? Pernah kau digebuk orang gara-gara cinta sama Nabi? Hah? Pernah kau diusir orang karena memperjuangkan agama Nabi? Pernah kau dimusuhi oleh ahli kampung karena kita memperjuangkan agama Nabi? Pernah? Pernah kau dijitak orang? Contohlah dijitak karena kau memperjuangkan agama Nabi, pernah? Sampai mana? Mana perjuangan kita? Syubuh sahabat Zaid ibn Muthinna disalib, ayo halikhwan, dipotong kelingkingnya, keluar dari agama Muhammad, tinggalkan Muhammad. La wallah, potong jari tengahnya sampai habis jari tangan kanan kiri, keluar dari agama Muhammad, tinggalkan Muhammad. Lihat mahabbah. Kalau cinta sudah menguasai hati, sakit apapun akan terasa nikmat. Ya, benar. Gak cukup dari situ, dia bertahan sedina Zaid ibn Muthinna, dipotong lagi jari-jari kaki kanan dan kiri, darah terkucur. Ukhruj diri Muhammad, tinggalkan Muhammad ya Zaid. Apa engkau tidak ingin wahai Zaid, sekarang tempat ini menjadi tempat Muhammad yang terikat, dan engkau pulang ke rumahmu bersama anak dan istrimu dalam keadaan aman, dalam keadaan bergembira? Langsung mendelik, la wallah, satu duri menancap kaki Muhammad, aku tidak akan ridha. Ismaul kalam, satu duri yang kecil. Hadal Muhammad, ini perjuangan. Satu duri, aku tidak akan suki, tidak akan sudi menancap kepada Rasulullah. Makanya diakui oleh orang-orang kafir Quraisy tentang sejarah para pecinta-pecinta terdahulu dari zaman Adam dan Ibrahim. Mereka tidak pernah melihat dan menyaksikan seperti cintanya para sahabat kepada nabinya, yaitu baginda Nabi Muhammad. Sampai Abu Sufyan berkata, qabla al-Islam Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammadan sallu ala nabiyina Muhammad. Siapa yang berkata? Belum masuk Islam Abu Sufyan. Apa yang disaksikan? Karena melihat bagaimana keadaan, dipotong, ditancap, disalib Zaid ibn Muthinna, tidak ada yang tersisa kecuali jasad dan kepala. Lalu kau tahu suara atau ucapan yang akhir diucapkan oleh sahabat Zaid ibn Muthinna, wa Muhammadah, langsung tutup mata. Nama kekasih yang diucap, Bilal bin Rabah. Ketika ditaruh batu, didamparkan di padang pasir yang begitu panas, ketika akhir hayatnya, tak kala istrinya berkata wa qarabah, mendelik Sayyidina Bilal. Jangan kau katakan wa qarabah, ini hari kesedihan, tapi katakan wa tarabah, ini hari kegembiraan. Kenapa? Ghadan alqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Esok ini kegembiraan bagiku, ini yang aku tunggu-tunggu. Cepatlah aku mati ya Rabb, angkat ya Allah ruhku ya Rabb,
cintaku sudah tidak tahan dan rindu tu godan alqa ahibba Muhammadan wa hizba Esa. Aku akan berjumpa dengan sang kekasih Muhammad, sang idola Muhammad, dan para sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Ini tujuan dan cita-cita mereka. Mu kaya kayak para sahabatmu miskin. Tujuan satu dan cita-cita kelak bagaimana bisa berjumpa. Demi Allah, kebahagiaan hanya dimiliki oleh para pecinta.